Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa yang tidak berpenghuni menerima dana desa. Benarkah demikian? Rekan kami Eko Frima Andani akan mengulasnya dalam segmen Fact Check untuk Anda. Ya, Ajeng, benar sekali. Kalau kemarin ada istilah KKN Desa Penari, saat ini ada istilah baru, namanya Desa Siluman. Disebut Desa Siluman bukan karena penghuninya siluman, tapi karena tidak ada penghuni, namun menerima dana desa. Nah, Mas Asi, mari kita coba cek faktanya, benarkah demikian? Ya, ini Ibu Sri Mulyani sepertinya tengah mengawasi bagaimana penyaluran dana desa ini, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan hal mencurigakan ini dalam rapat kerjanya dengan Komisi 11 pada Senin lalu. Selaku Menteri Keuangan, Sri Mulyani baru mengetahui ada indikasi permainan dana desa siluman usai dilantik kemarin. Bayangkan saja, pada tahun ini dianggarkan satu desa mendapatkan 900 juta rupiah. Dan berdasarkan data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada 74.597 desa yang menerimanya. Lalu, kalau misalnya saja ada 10 desa yang siluman, kemana larinya 9 miliar rupiah? Kalau misal satu desa mendapatkan 900 juta, dikalikan 10 desa, tentu akan mendapatkan 9 miliar rupiah. Nah, ini yang dipertanyakan. 9 miliar ini lari ke kantong siapa? Lari ke siluman siapa? Nah, ini yang masih belum dijawab. Kemarin juga dipernyatakan oleh Menteri Sri Mulyani, sekarang muncul desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Ini harus digarisbawahi, yang hanya bisa mendapatkan dana desa. Ini pertanyaannya. Tidak ada penduduknya tapi bisa mendapatkan dana desa. Lalu pertanyaannya, ada berapa desa dan di mana saja? Ini yang masih belum dijawab oleh Sri Mulyani. Di sini Sri Mulyani masih bungkam. Rencananya akan melakukan investigasi gabungan dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian PDTT. Tapi sebenarnya untuk mencairkan dana desa pun sudah ada sejumlah persyaratan. Seperti antara lain persyaratan yang cukup kompleks sebenarnya. Yang pertama, untuk mencairkan dana desa harus memiliki peraturan desa dan juga anggaran pembelanjaan desa itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, untuk bisa mencairkan dana desa ini juga harus memiliki laporan realisasi dan konsolidasi desa dari tahun sebelumnya. Nah, jika dua ini telah dipenuhi, maka juga baru bisa dicairkan, dilaporkan tahap 1 dan kedua, dan baru bisa dana ini cair. Kalau kita melihat dari sejumlah persyaratan ini sebenarnya sudah jelas bagaimana dana desa bisa dicairkan kalau syarat ini sudah terpenuhi. Tapi kenapa masih ada desa siluman? Canggih sekali ternyata, bisa buat kepala desa, dan juga RAPBD desa secara fiktif. Apalagi anggaran untuk dana desa ini setiap tahunnya telah menelan angka yang cukup fantastis. Kita melihat dari setiap tahun jumlah untuk dana desa ini cukup meningkat. Yang paling terendah saja pada tahun 2015 jumlahnya adalah 20,8 triliun rupiah. Dan jumlah ini terus naik jadi 46,9 triliun rupiah, naik lagi pada tahun 2019 merupakan anggaran tertinggi, dan pada tahun 2020 jadi 20,8 triliun rupiah. Tercatat sampai tahun ini, tahun 2019, total dana desa yang sudah disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia mencapai 257 triliun rupiah. Angka ini cukup fantastis, yakni 257 triliun rupiah. Tentu ini bukan angka yang sedikit. Dan dengan penyerapan anggarannya pun juga masih dikatakan belum mencapai target yang semestinya. Kita melihat dari penyerapan anggaran, pada tahun 2015 penyerapan anggarannya memang cukup tinggi, yakni tahun 2015 yakni sampai 80%. Kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 78,2%. Dan pada tahun 2019 ini menurun menjadi 62,9%. Dan kalau kita melihat periode Januari, dari Januari hingga September 2019, realisasi dana desa hanya mencapai 44 triliun rupiah maksud kami. Dan jumlah ini meleset dari target 70 triliun rupiah, yakni hanya 62,9%. Jumlah ini terendah sejak tahun 2015 lalu. Dan tentu saja ini tentu dipertanyakan jumlah dana desa yang telah banyak dan juga tentu juga tidak diserap sesuai target. Nah, semoga saja kasus desa siluman ini segera terungkap. Sayang, uangnya kan sudah miliaran rupiah tapi tidak jatuh
ke tangan yang semestinya, malah jatuh ke tangan siluman, dan silumannya pun juga belum diketahui siluman apa ini. Semoga dana desa ini segera tungkap dan dana desa bisa dipergunakan untuk pembangunan desa. Kembali ke Anda, Ajeng. Ya, kita berharap juga agar silumannya segera diketahui dan dananya itu yang besar sekali bisa untuk membangun desa yang lainnya memang benar-benar dihuni bukan oleh siluman. Terima kasih Eko Frima atas informasi Anda.